Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan yang saya banggakan, dan anak-anak yang saya kasihi. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Pagi hari yang cerah ini mengantar kita ke halaman lembaga kita yang tercinta ini, SDN Napung Nangir. Kita merasa bangga, merasa bersyukur bahwa hari ini kita bisa bertemu dengan teman-teman, bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru dan juga pegawai. Itu karena rahmat dan berkat Tuhan atas diri kita masing-masing. Dan juga kita datang dengan penuh sukacita dan juga sehat walafiat. Karena itu kita patut bersyukur kepada Tuhan Sang Pemberi kehidupan itu. Pagi hari ini merupakan apel pembukaan tahun ajaran 2026-2027. Kita awali dengan tanda kesetiaan kita kepada bangsa dan negara ini melalui suatu upacara bendera. Dan juga pada hari ini satu momen yang terindah bagi Bapak Kepala Sekolah yang merupakan apel pembukaan tahun ajaran untuk terakhir kalinya. Ya. Karena itu apel pada hari ini banyak hal yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai hadiah ataupun pesan untuk kita semua yang ditandai dengan sebuah apel pembukaan tahun ajaran 2026-2027. Momen ini merupakan juga kenangan untuk saya bahwa saya bisa meninggalkan sebuah lembaga pendidikan yang saya cintai, yang saya banggakan, dan saya bekerja dan berkarya bersama dengan teman-teman, bersama dengan anak-anak didik. Kita melewati seluruh perjuangan kita selama 6 tahun di lembaga ini. Apa yang terjadi dalam perjuangan kita selama 6 tahun? Banyak hal yang kita lakukan, terutama perubahan fisik dari sekolah ini. Yang 6 tahun lalu kondisinya seperti apa? Dan pada pagi hari ini kita posisi seperti ini. Ada banyak hal yang berubah. Perubahan fisik lingkungan sekolah ini yang memang belum dikatakan sempurna, tetapi ada progres, ada perkembangan yang terjadi. Ini semua adalah kerja keras kita semua yang kami pimpin selama beberapa tahun terakhir ini. Ini semua perlu kita bersyukur karena kerjasama yang baik, bukan saja hanya para guru, tetapi juga anak-anak serta orang tua yang saya banggakan. Mereka selalu memberikan yang terbaik untuk lembaga pendidikan ini. Perkembangan yang berikut, bagaimana sekolah ini terjadi perubahan status yang mungkin kita tidak pernah rasakan atau tidak pernah impikan. Bagaimana sekolah ini yang status sebelumnya adalah sekolah IPAS, dan pada tahun 2026 ini, tepatnya di Januari, kita mendapat penghargaan meningkatkan status sekolah ini menjadi satu sekolah inti yang membawai 7 sekolah dalam satu gugus ini. Ini adalah hal yang luar biasa. Mudah-mudahan ke depan kita masih bisa pertahankan. Ya, kita bisa mempertahankan.
Bapak Ibu guru dan anak-anak yang saya kasih, banyak juga hal-hal yang kita lakukan, yang kita rasakan bahwa ada perubahan, ada usaha, ada jerih payah. Namun itulah kondisi kita yang mungkin belum sempurna, belum tercapai apa yang kita impikan. Selama 6 tahun ini juga yang saya amati dan saya nilai, kemajuan atau perkembangan di bidang akademik kita itu masih tertati-tati, belum ada dampak yang luar biasa. Prestasi itu yang mungkin kita harus kejar, dan juga prestasi non akademik itu masih dipertanyakan, karena kemampuan dari suatu lembaga pendidikan itu bagaimana merubah ya, kemampuan akademik dari anak-anak ya, itu sebagai alat ukur bagi para pendidik dan tenaga pendidikan, sejauh mana kemampuan kami, sejauh mana kami lakukan untuk anak-anak kita ya. Ini yang perlu kita harus pertahankan dan perjuangkan ke depan ya, dibanding dengan sekolah-sekolah di desa yang sudah melaju jauh di hadapan kita untuk prestasi akademik, terutama di kegiatan-kegiatan yang sifatnya kabupaten, provinsi, dan pusat. Diharapkan orientasi kita ke depan ya, mudah-mudahan setelah ada kepala sekolah yang menggantikan saya nanti, bisa bersama dengan beliau untuk bisa mengantar anak-anak kita meraih prestasi akademik yang luar biasa, tentunya melalui satu perjuangan yang menempatkan diri kita bahwa kita adalah sosok guru yang profesional, sosok guru yang ditiru, sosok guru yang bisa mengantar anak-anak. Diharapkan kita sebagai guru dan tenaga pendidikan ya, bisa merasakan bahwa saya dicintai betul oleh anak didik kita. Bukan soal anak membawa upeti untuk kita, tidak, tetapi bagaimana anak-anak merasa dekat dengan kita, menganggap kita adalah orang kedua dari mereka, dan menganggap kita sebagai ibu dan bapak guru itu sebagai orang tua yang kedua bagi anak-anak. Mereka nyaman di sekolah sehingga mereka selalu berada di sekolah. Ini hal yang luar biasa, harus kita perjuangkan. Kemarin bersama dengan bapak pengawas di SD Sidekabor, dan ini memang kami sudah lama di Kecamatan Alok, ada 2 ibu guru kelas 1 yang setiap tahun mereka targetkan 2 bulan sudah bisa lancar baca. Kemarin itu Ibu Nelly juga saksikan, pengawas panggil 2 itu apa tahun ini bilang bisa sebelum 2 bulan kami bisa arahkan kami punya anak-anak 2 kelas ini untuk bisa lancar baca. Dan ini 2 guru ini sudah ada nama di kabupaten. Ketika 3 bulan ini semua guru kelas 1 dan guru yang mengajar di kelas 1 juga kepala sekolah tidak mengalami perkembangan ya. 2 guru ini adalah sosok guru yang profesional. Pertanyaannya, kapan kita disebut dan dipanggil? Karena itu baik guru kelas 6, kelas 5, 4, 3, 2, 1, kita berlomba-lomba untuk mengantar anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pandai, anak-anak yang bisa mereka mengukir prestasi mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Bapak Ibu guru, anak-anak yang saya kasih, pesan saya untuk Bapak Ibu guru, lembaga ini adalah milik kita.
Kita datang untuk mengabdi. Kita datang untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kita untuk anak-anak didik kita. Karena itu, tunjukkanlah bahwa Bapak Ibu Guru adalah sosok seorang ayah, sosok seorang ibu di hadapan anak-anak. Supaya kita menjadi panutan, maka kita selalu harus memenuhi pertama disiplin, tata tertib di sekolah dan lain-lain. Ketika kita menertibkan anak-anak kita supaya jangan terlambat, tetapi anak-anak juga saksikan bagaimana guru-guru itu terlambat, maka sia-sialah perjuangan teman-teman yang lain karena dipengaruhi oleh guru yang lain. Karena itu kita harus tepis ungkapan atau pandangan di kantor baik dinas maupun bupati bahwa hampir 5 guru di Kabupaten Sika ini mudah-mudahan kita menjadi guru yang profesional, bukan guru pencari nafkah, guru mencari pekerjaan. Karena itu mari kita buktikan. Itu pesan saya bagi Bapak dan Ibu guru. Bagi tenaga kependidikan, pegawai, tunjukkan bahwa kamu memilih SDN Apung Langir untuk total mengabdikan diri. Ya, tahu gajinya sekian, tetapi kamu tetap paksa untuk datang. Itu artinya mengikhlaskan diri kalian untuk mengabdikan diri sebagai pustakawan, sebagai operator, sebagai penjaga dan penata lingkungan. Harus tunjukkan, tidak perlu menunggu perintah, tetapi dengan penuh bijak untuk selalu belajar menyangkut dengan bidang tugas, ya, terutama kepegawaian tata usaha karena sudah diberikan gaji oleh negara, ya, sebagai pegawai tetap, pegawai P3K. Karena itu harus selalu kreatif untuk menciptakan administrasi atau kreatif baru di kantor. Karena tenaga pendidikan adalah bagian dari pendidik, tunjukkan bahwa disiplin di sekolah ini penting. Bukan karena operator, bukan karena penjaga, saya tidak perlu hadir tepat waktu. Itu karena anak-anak melihat semua perilaku kita. Ya, ketika kita seluruh orang tua di lembaga ini menempatkan diri dengan baik, maka anak-anak harus pasti tertib. Dan yang terakhir bagi anak-anak saya, ya, sekitar 160-an lebih, anak-anakku yang saya banggakan. Kita berada di pinggir kota. Kita harus berjuang. Kita harus menempatkan diri kita sebagai anak sekolah yang masih taat dengan aturan, masih disiplin, masih bisa menghargai orang tua. Ya. Karena itu anak-anakku, semua kebiasaan kamu di rumah yang baik boleh bawa ke sekolah. Yang kurang baik tinggalkan di rumah. Yang suka mengeluarkan kata-kata kotor, bandel, nakal, tinggalkan di rumah. Karena ketika kamu bawa di sekolah, maka anak-anak lain berpengaruh. Tetapi Bapak Kepala Sekolah bangga, di antara 100 lebih ini masih banyak anak yang sangat disiplin, tertib, sopan, berpakaian juga rapi. Ya, kita tepuk tangan untuk anak kelas 1 kali ini. Ya, mereka rapi, setiap dalam, ya, rapi sekali. Ya, diharapkan juga kalau kelas 6 saya tidak
puji lagi karena kamu adalah orang tertua di lembaga ini yang patut dicontoh dan ditiru oleh adik-adik kelas yang lain. Ya. Karena itu anak-anakku belajar, perpustakaan kita lengkap bukunya. Bukan maksudnya buku baru supaya kamu belajar, tidak. Buku lama semua menyimpan ilmu yang sama dengan buku baru. Ya. Mudah-mudahan anak-anak lebih banyak mengunjung perpustakaan daripada Bapak Ibu guru. Ya. Karena perpustakaan itu adalah tempat kita semua untuk menggali ilmu, mencari ilmu yang baik. Anak-anakku yang saya banggakan, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 diharapkan belajar latih membaca. Kelas 1 kami sudah sepakat pada pertemuan tahun memang ada diperpanjang kemarin itu sampai dengan 31 Oktober. Anak-anak sudah bisa baca. Dan ini adalah penegasan dari Bapak Bupati Kabupaten Sika dan juga Bapak Kepala Dinas PLT kita. Mereka sangat konsen untuk tahun ini memperhatikan literasi dan numerasi. Ya, dua bidang ini yang perlu digenjot, diperhatikan khusus. Ya. Akhir bulan ini sekitar tanggal 27 ada satu guru kita mengikuti kegiatan gasing. Ya. Dan ada juga sebagai trainer, ya, Ibu Wanti yang bisa melatih sekolah lain. Secara serentak 338 sekolah SD di Kabupaten Sika akan mengikuti kegiatan atau pelatihan gasing. Ya. Di sini ada perhatian khusus. Dan literasi juga nanti akan ditingkatkan lagi. Dan ada pelaporan melalui yang program pemerintah itu Reading Camp. Diharapkan kita bisa tunaikan ini baik, apalagi ditunjang oleh program khusus dari SD Napung Nangir, yaitu Gerasi Tua. Gerakan literasi membaca 1 jam. Bapak Ibu guru, pegawai dan anak-anak yang saya banggakan, itu adalah secerca harapan dari Bapak Kepala Sekolah pagi hari ini yang merupakan puncak dari seluruh pengabdian saya di lembaga pendidikan ini, dan juga untuk semua apa yang kita lakukan bersama kurang lebih 6 tahun di sekolah ini. Semoga apa yang kita lakukan dan apa yang kita rencanakan dan apa yang kita cita-citakan, semoga Tuhan selalu memberikan jalan yang terbaik untuk kita semua, memberikan semangat baru di tahun ajaran baru ini, dari yang malas menjadi rajin, ya, dari yang tidak disiplin harus mendisiplinkan diri. Ini penting untuk kita bisa berjuang. Ketika kita lalai dalam menjalankan tugas, Tuhan tidak menutup mata untuk kita. Karena segala jeripaya kita, Tuhan akan memberikan ganjaran yang tepat untuk kita semua. Orang yang malas pasti akan memberikan ganjaran. Orang yang rajin juga pasti akan memberikan ganjaran. Tapi ganjarannya pasti berbeda. Sangat berbeda. Karena itu Bapak Ibu guru dan pegawai, anak-anak, mari kita bergandengan tangan. Mari kita berjalan bersama di dalam kasih Tuhan sesuai dengan panggilan kita di lorong-lorong kehidupan kita. Terima kasih, selamat pagi. Connected. Menyanyikan lagu Mars SBN Napung Langit.